Lebih baik kita ngurangin makanan atau kita tambahin lagi nih kardio atau tingkat aktivitas harian kita ketika kita lagi cutting atau ketika kita lagi menurunkan kadar lemak yang awalnya tinggi 30% gini misalnya gue ya ke kadar lemak 15% kayak gini. Atau misalnya contohnya followers kita ini yang turunnya 40 kilo dalam 3,5 bulan itu otot perutnya langsung mulai kelihatan. Ataupun kayak klien-klien gue ini ya, itu dalam 1 bulan aja itu turun sebanyak 9 kilo ya. Itu dia request mau minta turun 9 kilo dalam sebulan, itu langsung turun juga sesuai dengan program yang gue bikin. Ataupun satu lagi turun 10 kg dalam 1 bulan ya. Ataupun buat perempuan itu dalam 1,5 bulan itu ukurannya dari XL bajunya turun jadi M, beratnya turun 10 kg. Teman-teman bisa lihat before and afternya di sini. Ataupun dalam 3 minggu aja itu turun sebanyak 6 kg, lingkar perutnya turun sebanyak 19 cm. Jadi sebenarnya mana yang lebih baik kalau kita lagi cutting? Supaya kita tidak malah membakar otot. Kita udah capek-capek nge-gym, yang ngecil malah apa? Bukan lemaknya yang ngecil malah ototnya yang ngecil. Jangan sampai kita ngelakuin kesalahan terbesar cutting ini. Biar kayak klien gue ini ya, itu dia cutting selama 4 bulan turun 10 kilo, itu otot perutnya mulai kelihatan, dan ketika latihan di gym, itu ototnya langsung mulai jelas tuh. Yang awalnya perutnya kan gelambir tuh ya, sekarang otot perutnya udah mulai keluar. Apa kesalahannya? Kita langsung bahas aja. Jadi kesalahan umum cutting itu cuma 2 sebenarnya. Pertama, karena kita pengen cepet-cepet turun, akhirnya kita makannya sedikit banget. Proteinnya dikurangin, ya kan? Efeknya apa? Efeknya ototnya ikutan habis. Ototnya nggak bisa ngembang. Ataupun yang kedua, kita overtraining. Ya kita latihannya berlebihan, kita kardionya ampe apa? Ampe energi kita saking defisitnya, itu otot nggak bisa tumbuh ya. Terus kita nggak bisa tidur karena tubuhnya stres tinggi banget. Itu 2 kesalahan umumnya. Nah ketika kita lagi cutting ini, kita mau ngejaga keseimbangan antara 2 ini ya. Jadi kita makannya nanti jangan terlalu defisit, proteinnya jangan di-cut sama sekali ya. Yang kedua, kardionya juga jangan terlalu banyak banget, oke? Karena ada kaitannya sama bagian yang kedua ini, yaitu kalau kita mau turunin kadar lemak ya, yang awalnya 30% gini, atau bahkan 40% gini ya, ada banyak list kadar lemak, kita mau ke kadar lemak 15% kayak gini, kita mau tubuh kita ini di keadaan kalori defisit. Dengan cara ngelakuin 2 tadi, kita kurangin makanannya, yaitu karbo-karbo biasanya ya, ataupun gorengan yang tinggi lemak juga, lemaknya nggak sehat, kita naikin proteinnya, dan yang kedua, kita mau naikin tingkat aktivitas harian kita dengan jalan, oke? Sehingga defisit kalori itu terjamin setiap harinya, dan kita mau ngejaga massa ototnya supaya nggak turun, makanya proteinnya jangan sampai dikurangin sama sekali. Nah, jadi apa yang lebih baik nih? Kita langsung bagian ketiga ya. Jadi sebaiknya kita itu makanannya, terutama dari proteinnya, itu jangan sama sekali dikurangin, atau kita tambahin justru ya, pada saat kita cutting, ditambahin banget. Untuk kalorinya, kita mau defisitnya ya, itu dikurangin dari karbonya juga, oke? Lemaknya juga kita kurangin, jangan misalnya makannya itu bergoreng banyak-banyak banget yang lu goreng ya. Tapi tetap ada lemak ya. Karbonya kita juga kurangin banget. Kalau perlu teman-teman misalnya low carb ya, atau misalnya zero carb kayak carnivore misalnya. Nah, ketika kita udah enak tuh makannya sampai kenyang, proteinnya banyak, nanti kardio kita bakalan juga semakin enak karena kita tenaganya banyak untuk jalan kaki. Tapi kita nggak mau jalan kakinya itu langsung tuh jalan kaki misalnya incline-nya 15, speed-nya 5 gitu ya, durasinya sejam. Kita nggak mau juga kayak gitu. Kita mau bertahap mengikuti kadar lemak kita. Jadi jangan lu di awal langsung lu gempor kayak gitu. Ya berat kita masih lumayan nih, kadar lemaknya masih tinggi. Heart rate-nya ntar malah ketinggian, kita malah gampang capek, sehingga kita malah sumber energinya bukan dari lemak pada saat kardio. Kita malah pakai gula sebagai sumber energi. Dan kalau gula kita lagi sedikit di badan ya, itu biasa kita ngambil dari protein dengan proses namanya gluconeogenesis, konversi protein dan lemak untuk jadi gula. Kita nggak mau itu. Kita mau pada saat kardio itu murni lemak semua. Makanya kita mau atur juga heart rate-nya. Makanya kita nggak mau tuh incline-nya sampai tinggi banget di awal-awal ya. Contohnya nih ya misalnya ya. Jadi dari dietnya kita defisit misalnya 300 kalori. Nanti dari kardio kita tambahin lagi defisitnya itu 200 atau 300 kalori. Kita nggak mau kardio terlalu banyak, dietnya terlalu ekstrim gitu ya. Nah ini segmen yang keempat, ini kesalahan terbesar cutting. Yaitu apa? Yaitu ketika kita tadi ya, kita udah kurangin makan, kita udah ngelakuin kardio, tambahin kardionya atau jalan kaki ditambahin, kita tidak melakukan latihan beban. Itu paling fatal. Kenapa fatal? Karena kalau kita nggak latihan beban, gimana otot kita bisa grow? Gimana otot kita bisa tumbuh? Jadi pada saat cutting ini, kita mau ngejaga strength kita, kekuatan kita, jangan sampai turun strength-nya. Jadi kita tetap jaga strength-nya, kalau bisa dinaikin bagus gitu ya, supaya ototnya tetap ke-maintain atau bahkan naik ototnya pada saat masa cutting ini. Terutama kalau kita kadar lemaknya tinggi dan kita masih pemula. Kalau kita pemula dan kita latihan beban, itu justru ototnya malah naik. Karena sebelumnya kita nggak punya otot, Pak. Kita nggak punya otot sama sekali, kita nggak pernah latihan beban, terus kita tiba-tiba latihan beban dan kita kalori defisit, kita cutting. Justru ototnya naik nanti malah. Jadi penting kita latihan beban pada saat kita cutting. Oke? Jadi yang terakhir, ini solusi praktisnya buat teman-teman yang pengen cutting tapi nggak mau bakar otot, ya kan? Yang mau tetap kelihatan keren badannya, ototnya kelihatan, perutnya jadi six pack gitu atau nggak buncit ya. Yang pertama, proteinnya harus tinggi, minimal 2 gram per kilogram berat badan kita atau sampai kenyang. Makannya 2-3 kali sehari. Kalau misalnya teman-teman puasa, di jam buka itu makan 2-3 kali. Supaya protein kita tetap terpenuhi. Latihan beban juga wajib ya, jangan di skip. Latihan bebannya 3-5 kali atau bahkan cutting. Pada saat cutting itu kita latihannya 5 kali ya untuk memaintain muscle mass kita. Dan yang ketiga, kita juga tetap ngelakuin cardio tapi jangan sampai overtraining. Oke, nanti kita malah sakit, demam, flu. Karena pada saat kita cutting ini
ini sangat rentan kita kena flu karena kita lagi kalorinya kekurangan, ya kan, atau bahkan proteinnya bisa ikutan kurang gitu ya. Dan juga kalau overtraining nanti tidurnya keganggu karena tidurnya penting. Kalau tidurnya kurang, kita latihan beban, kita kardio gitu ya, kita diet, kita malah sakit, gampang sakit, virusnya gampang nyerang imun kita. Karena kalau tidur kita kurang, imun kita ngedrop sampai 50% Pak ya, sistem imun tubuh kita. Makanya tidur juga penting. Kalau kita overtraining, otomatis tidurnya nggak bagus. Kalau kita kurang protein, tidurnya pun jadi nggak bagus juga. Karena protein itu adalah bahan baku dari hormon melatonin atau hormon tidur. Oke? Nah kalau misalnya teman-teman nih mau dibimbing langsung ketika lagi cutting, gue bikinin menu makanannya yang wajib dikonsumsi di rumah ataupun di luar. Cara masaknya yang enak-enak gimana. Termasuk juga program latihan di rumah ataupun di tempat gym. Itu lengkap semuanya gue bakalan bikinin. Dan gue bakalan monitor langsung setiap hari ya. Dan kita bakalan ada meeting mingguan untuk nge-review progres kita. Apakah udah sesuai dengan target atau belum. Kalau belum, ya kita otomatis cari penyelesaian masalahnya gimana nih solusinya. Dan teman-teman bakalan termotivasi karena gue juga dorong teman-teman supaya kita bisa mencapai di keadaan kadar lemak yang ideal tadi. Nah kalau misalnya teman-teman tertarik, teman-teman bisa langsung daftar aja di link di deskripsi ataupun di link di bio profil akun gue.